Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas tentang critical discourse model Van Dijk. Teori critical discourse Van Dijk ini termasuk yang banyak dipakai atau banyak digunakan oleh para pencinta CDA. Van Dijk, nama lengkapnya Theun Adrianus Van Dijk atau Theun Van Dijk, lahir di Belanda. Dari namanya sudah ketahuan ya, Van Leeuwen itu juga lahir di Belanda. Van Dijk ini bukan backnya Liverpool ya, tapi Van Dijk yang ini adalah seorang profesor discourse analysis. Dia mengajar di Amsterdam sampai tahun 2004 dan sekarang di masa pensiunnya dia itu masih mengajar di Barcelona dan juga di beberapa kampus utamanya di Amerika Latin seperti di Brazil. Nah, teori CDA-nya Van Dijk atau teori AWK-nya Van Dijk, analisis wacana kritis, disebut dengan teori kognisi sosial. Yang menyebut teorinya Van Dijk sebagai teori kognisi sosial ini bukan Van Dijk-nya ya, tapi para pembaca karya-karyanya. Van Dijk sendiri tidak terlalu suka teorinya disebut dengan teori A atau teori B atau teori C, karena bagi dia itu malah akan mengecilkan isi dari teorinya jika harus diberi istilah-istilah seperti itu. Nah, yang enak dari teori Van Dijk ini, bukan teorinya, yang enak dari Van Dijk ini itu tulisan-tulisannya terdokumentasikan dengan lengkap. Kalian dapat mengakses di laman ini ya, discourse.org. Itu adalah website milik Van Dijk, official website-nya Van Dijk. Jadi kalian bisa browsing, bisa membuka website-nya. Nah, di sana terdapat banyak sekali tulisan-tulisan Van Dijk. Lengkap sekali tulisan Van Dijk. Kalian tinggal cari, misalkan kalian skripsi ingin menganalisis rasisme dalam berita, misalkan seperti itu ada. Kalian bisa melihat contohnya di Van Dijk. Atau rasisme dalam debat parlemen, gitu juga ada contohnya. Nah, tulisan-tulisan Van Dijk memang kebanyakan berputar soal rasisme ya, analisisnya. Jadi dia bukan khususkan diri, tapi kebanyakan yang dia bahas adalah ideologi rasis yang terdapat dalam media. Sekalipun juga ada banyak tulisan lainnya, tapi fokus pada utamanya karena Van Dijk ini tertarik untuk meneliti wacana-wacana seputar imigrasi seperti itu. Bagaimana seorang imigran dipandang oleh misalkan anggota-anggota parlemen seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi fokus kajian Van Dijk. Nah, kalau kalian perhatikan tokoh critical discourse sebelumnya itu hanya berfokus pada analisis linguistik atau analisis teks. Sementara dimensi wacana Van Dijk itu ada 3. Tapi tidak bisa saya sampaikan semua atau tidak bisa saya berikan contoh analisisnya untuk yang kognisi sosial dan juga untuk yang konteks sosial karena yaitu waktu tadi dan kalian juga bisa membaca sendiri dan juga akan sangat panjang, akan sangat banyak yang perlu dibahas karena dimensi teks Van Dijk sendiri juga sudah sangat panjang untuk dibahas. Nah, dimensi wacana Van Dijk ini ada 3. Yang pertama adalah teks. Teks di sini membahas bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kalian bisa melihat contoh analisis teks Van Dijk ini dari buku dia yang bisa kalian download sendiri dari websitenya Van Dijk yang tadi sudah saya berikan. Kalian bisa baca di buku News Analysis, Case Studies of International and National News in the Press. Di sini Van Dijk melakukan analisis atas berbagai tema yang kalian bisa kerjakan ya, misalkan tema ini pelemahan KPK. Nah, itu kemudian dia menganalisisnya dia menganalisis dari banyak sumber berita.
bahkan media Indonesia juga dianalisis oleh Van Dijk. Lalu kemudian dimensi yang kedua adalah kognisi sosial. Pada level ini dipelajari proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu dari produsen teks. Nah, kalian bisa membaca contoh analis kognisi sosial ini dari buku berjudul Strategies of Discourse Comprehension yang dia tulis bersama Walter Keynes, seorang profesor psikologi kognitif. Jadi teori Van Dijk ini selain menggunakan teori linguistik, dia juga menggunakan teori psikologi kognitif. Terakhir adalah konteks sosial, mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat atas suatu isu. Jadi bagi Van Dijk, teks saja tidak cukup. Setelah melakukan analisis teks, seorang critical discourse analis itu haruslah menghubungkan teks dengan kognisi sosial dan juga dengan konteks sosial. Suatu teks yang cenderung memarginalkan posisi perempuan misalkan lahir atau hadir karena kognisi atau kesadaran mental dari si pembuat teks dan juga kognisi dari masyarakat. Karena si pembuat teks itu juga anggota dari masyarakat yang memandang wanita secara rendah. Oleh karena itu, penelitian mengenai wacana tidak bisa mengeksklusi seakan-akan teks adalah bidang yang kosong. Baliknya, ia adalah bagian kecil dari struktur besar masyarakat. Ini ada typo, bentar. Secara mudahnya seperti ini, dimensi analisisnya Van Dijk secara gambaran mudahnya. Jadi misalkan ada berita pemerkosaan, di berita tersebut media malah cenderung memojokkan si perempuan, padahal dia korban, bukan memojokkan si pelakunya. Nah, dari mana kita tahu bahwa teks berita tersebut memarginalkan perempuan? Yaitu kita teliti secara linguistik, secara kebahasaan. Misalkan dari pemilihan kata, dari tata bahasa, dari fitur-fitur semantik. Nah, setelah teliti secara linguistik, kita kan bisa menarik kesimpulan. Oh, ternyata media A ini cenderung memarginalkan perempuan. Pertanyaan selanjutnya tentu adalah kenapa kok media A itu memarginalkan perempuan? Nah, itu kemudian dijawab melalui analisis kognisi sosial, yaitu melihat dari si pembuat teks. Pembuat teks ini tentu wartawan atau editor dari medianya ya. Nah, bagaimana caranya? Ada banyak cara, misalkan dengan melihat selama ini tulisan-tulisan, misalkan ada wartawan namanya Joni Iskandar gitu ya. Jadi kalian bisa melihat, membandingkan teks yang kalian analis tadi dengan teks-teks sebelumnya yang ditulis oleh Joni Iskandar. Jadi Joni Iskandar itu kan tidak mungkin hanya menulis satu teks berita saja sebelumnya. Pasti dia sudah menulis banyak sekali berita. Nah, dari banyak sekali berita itu kalian cari yang topiknya tentang perempuan misalkan. Harus isu pemerkosaan ya, karena ya paling mudah memang melihat media bias gender itu dari isu-isu pemerkosaan. Tapi kalian baca berita prostitusi artis pun itu juga kelihatan kalau medianya bias gender atau tidak. Jadi kalian cari tulisan-tulisan Joni Iskandar selama ini itu seperti apa, termasuk juga medianya. Misalkan Joni Iskandar kerja di Noyo Post misalkan. Nah, kalian baca juga beberapa berita di Noyo Post tentang perempuan itu, apakah cenderung bias gender atau tidak. Jangan-jangan di Joni Iskandar tadi menulis berita bias gender karena medianya atau tempat kerjanya itu juga bias gender. Nah, itu yang disebut dengan analisis selanjutnya, yaitu analisis konteks sosial. Si Joni Iskandar tadi, yang dia itu wartawan,
dan dia cenderung memarginalkan perempuan dalam beritanya, dia itu kan lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan masyarakat tertentu. Tidak mungkin dia tinggal sendiri, kan tidak mungkin. Jadi pemikiran-pemikiran dia, ideologi dia juga dipengaruhi oleh masyarakat di mana dia tinggal. Jadi kesimpulannya, teks yang memarginalkan perempuan itu hadir dari kognisi wartawan yang memarginalkan perempuan. Wartawan tersebut hadir dari masyarakat yang juga memarginalkan perempuan. Nah, dari bagaimana cara analisis sosialnya, bisa membaca dari ini yang melakukan penelusuran sejarah. Misalkan bagaimana wacana yang berkembang di masyarakat. Misalkan dari buku-buku ajar ketika kita SD dulu, mana di sana digambarkan ayah bekerja, ibu memasak di dapur, misalkan, kemudian adik bermain, misalkan kan ada buku-buku seperti itu, kan ada kan buku-buku cetak di SD atau TK gitu kan, yang kemudian secara tidak sadar kita telah tertanamkan ide bahwa ibu itu memasak di dapur. Jadi ketika ada misalkan berita tentang perempuan, yang perempuan itu diperkosa sepulang dari tempat kerja dan pulangnya itu kebetulan malam, akhirnya beritanya cenderung memojokkan perempuan karena dianggap perempuan ngapain kerja malam-malam, meninggalkan anak istri, meninggalkan anak suami, tidak merawat anak suami, seperti itu misalkan, sehingga kemudian kita menilai wajar diperkosa, salah sendiri kerja sampai malam-malam, seharusnya kan dia tidak bekerja, misalkan seperti itu. Jadi itu teks, kemudian kognisi individu dan kognisi masyarakatnya dianalisis dalam analisis critical discourse milik Van Dijk ini. Tapi itu rumit ya, itu sulit, utamanya untuk yang kognisi sosial, karena memang harus melibatkan disiplin ilmu lainnya. Kalian mau tidak mau harus belajar psikologi, sama dengan ketika menggunakan teori Fairclough harus belajar sosiologi. Nah, itu untuk mahasiswa S1 tidak perlu sampai ke sana. Menurut saya, asalkan analisis teksnya bagus dan kemudian bisa menunjukkan ideologi dari medianya, misalkan media A ini ideologinya patriarki, media B ini ideologinya rasis gitu, saya rasa sudah bisa lah untuk skripsi, tidak perlu sampai ke analisis sosial. Nah, tadi ini ya dimensi wacana Van Dijk, ada teks, ada kognisi, dan juga ada konteks sosial. Yang typo lagi. Nah, sekarang kita bahas dimensi teksnya. Saya tidak akan membahas dimensi kognisi sosial dan dimensi analisis sosialnya ya. Kita bahas dimensi yang pertama adalah dimensi teks. Dari dimensi wacana Van Dijk dibagi 3, teks, kognisi, dan juga analisis sosial. Dimensi teks Van Dijk juga dibagi menjadi 3, yaitu struktur makro, struktur super, dan struktur mikro. Atau macro structure, super structure, dan micro structure. Apa saja yang dimaksud dengan 3 dimensi teks Van Dijk tadi? Yang pertama, struktur makro. Itu adalah makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks. Analisis yang pertama adalah analisis tematik atau thematic structure. Kalian bisa membaca secara komprehensif dari, mungkin nanti saya lampirkan juga di e-learning jika cukup jika filenya tidak terlalu besar. Jika terlalu besar, kalian bisa download sendiri di websitenya Van Dijk tadi. Kalian bisa baca di Structure of News in the Press halaman 77-84. Setelah menganalisis topik berita, selanjutnya adalah menganalisis struktur wacananya atau skema wacananya. Jadi struktur meso itu disebut juga sebagai schematic structure. Jadi berita itu kan ada strukturnya ya.
judul, kemudian ada lead, kemudian ada pendahuluan, kemudian isi, penutup, kesimpulan dan sebagainya. Nah, itu bisa kalian baca juga contoh-contohnya, contoh analisisnya dari buku Structure of News in the Press halaman 84-88. Akhir adalah struktur mikro atau makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, tata bahasa, kemudian dan fitur-fitur semantis. Jadi dari topiknya, dari tema beritanya, lalu ke struktur wacananya, dan kemudian ke yang kecil-kecil itu, pilihan kata, tata bahasa, kemudian koherensi itu dan sebagainya. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, analis wacana itu pasti mencari ideologi. Nah, terkait dengan analisis ideologi, Van Dijk merumuskan 4 prinsip. Emphasize our good things, emphasize their bad things, de-emphasize our bad things, de-emphasize their good things. Jadi tunjukkan kebaikan kita, tunjukkan kejelekan mereka, jangan tunjukkan kejelekan kita, jangan tunjukkan kebaikan mereka. Istilah lainnya adalah us versus them, kami versus mereka, atau kita versus mereka, group versus outgroup. Jika suatu berita atau jika suatu media atau jika seorang wartawan itu menganggap si A adalah bagian dari kami, bagian dari saya, maka akan diberitakan secara baik. Begitupun sebaliknya, jika ada media yang menganggap si B sebagai bagian dari mereka, maka akan diberikan secara tidak baik. Misalkan di sini dalam wacana rasis, misalkan imigran digambarkan, karena imigran itu dianggap sebagai bagian dari mereka, maka mereka akan digambarkan secara buruk, entah melalui pemilihan kata, entah melalui tata bahasa, entah melalui pemilihan topik berita dan sebagainya. Ataupun sebaliknya, jika misalkan seorang tokoh politik si A misalkan dianggap baik, dia akan dianggap sebagai bagian dari kita, dia akan diberitakan secara baik. Paling gampang kalian mungkin bisa melihat beberapa tahun lalu ketika Pilpres ya, siapa yang dianggap sebagai kita dan siapa yang dianggap sebagai mereka itu kan, apakah yang dianggap sebagai kita itu Jokowi, apakah Prabowo, itu kan kalian bisa paham ya. Metro TV itu us versus them-nya itu siapa lawan siapa, TV One juga demikian, us versus them-nya siapa lawan siapa, itu tidak ada yang netral media itu. Nah, dari sana bisa dilihat ideologinya. Kalau kalian kesulitan misalkan menyebut ini ideologinya rasis, ideologinya patriarki, ideologinya apa gitu, kalian cukup saja menggunakan istilah anti dengan pro, misalkan seperti itu. Jadi misalkan ideologi anti Jokowi, TV One merupakan media yang anti Jokowi dan pro Prabowo, itu sudah menunjukkan adanya ideologi di sana. Tinggal dibuktikan. Buktinya melalui apa kalau TV One itu anti Jokowi dan pro Prabowo? Yaitu melalui topik, melalui struktur wacana, melalui pemilihan kata, bentuk kalimat dan sebagainya. Nah, ini kemudian pesan dari Van Dijk bahwa CDA itu haruslah interdisiplin dan juga tidak tertutup pada pemikiran-pemikiran banyak orang. Dalam arti menurut Van Dijk, sekalipun misalkan kalian menggunakan kerangka teori Van Dijk, tapi di dalamnya bisa juga haruslah dimasukkan juga pemikiran-pemikiran dari tokoh CDA lainnya, misalkan menggunakan Wodak, misalkan Fowler yang sudah kalian pelajari, atau Van Leeuwen, tidak masalah. Jadi kerangka Van Dijk itu tadi ya, ada 3 dimensi teks. Kemudian yang di struktur mikro itu kalian menggunakan teori dari Van Leeuwen tentang teori analisis tata bahasa dari Van Leeuwen atau Roger Fowler, tidak masalah, karena menurut Van Dijk ya sama saja. CDA itu tidak boleh menutup
ini ya menutup pintu dari teoretikus lainnya. Entah dia terkenal atau tidak, kalau teorinya bagus bisa dipakai. Sekarang kita bahas dimensi teksnya satu persatu. Yang pertama struktur makro atau thematic structure. Ini saya ambilkan contoh analisisnya Van Dijk sendiri dari tadi bukunya yang analisis international news tadi itu. Nah, di sini tentang kasus ini ya, terbunuhnya Bashir Gemayel. Jadi Bashir Gemayel itu seorang Bashir Gemayel itu kalau nggak salah ini presiden Lebanon. Jadi dia ditembak sebelum pelantikan. Jadi dia habis menang pemilu gitu, tapi sebelum pelantikan dia ditembak. Bukan ditembak, dia ini terkena bom. Jadi pada tahun 1984. Nah, Bashir Gemayel ini termasuk tokoh yang kontroversial. Jadi sekalipun dia orang Lebanon, dia bukan Muslim ya, dia ini aktivis politikus non Muslim. Nah, Bashir Gemayel ini banyak ditentang karena dia pro ke Israel atau dianggap pro ke Israel seperti itu. Nah, yang membuat dia meninggal juga yang melakukan bom juga orang-orang yang anti dengan Israel. Jadi sama seperti saat ini ya, sekarang sedang memanas Israel dengan Palestina. Tapi kalau yang ini kasusnya adalah Bashir Gemayel, presiden Lebanon terpilih yang dibom oleh anggota organisasi yang anti Israel seperti itu. Nah, ini beritanya seperti itu. Ada seorang presiden yang meninggal karena bom atau karena dibunuh lah seperti itu. Nah, topik yang dipilih oleh media untuk diberitakan itu bisa macam-macam. Kayak kalian ini ya, lihat suatu kecelakaan di jalan, ada massa berkumpul, itu yang diceritakan oleh masing-masing massa itu bisa berbeda-beda. Nah, ini juga demikian. Intinya ada satu bahasan, ada satu fenomena, ada satu realitas, yaitu seorang presiden yang terbunuh karena bom bunuh diri. Karena diledakkan. Intinya presiden dibunuh lah. Nah, kemudian topik yang dipilih untuk diberitakan itu bisa macam-macam. Misalkan ini ya, Gemayel held a meeting with Falangist officials in his party headquarters in East Beirut. Kemudian a heavy bomb explode. Many people were killed or injured and the building was destroyed. Jadi ada banyak sekali. At first there were rumors that Gemayel had survived the bomb attack. Jadi beritanya ada berita yang membahas tentang terbunuhnya Gemayel itu ketika rapat. Kemudian ada yang fokus kepada ledakan bom yang sangat ini luar biasa. Lalu kemudian ada yang fokus kepada jumlah korban beritanya. Lalu kemudian ada juga yang yang fokus kepada rumor-rumor bahwa Gemayel masih hidup. Kemudian ada juga berita yang fokus pada penemuan mayat. Lalu kemudian ada yang fokus kepada pernyataan dari Perdana Menteri Wazan. Jadi ada banyak topik yang dipilih sekalipun sebenarnya fenomenanya sama. Nah, pemilihan topik tersebut itu juga menunjukkan ideologi media. Kalian mungkin ini ya sempat melihat di Instagram atau di Twitter gitu ya tentang berita Israel dan Palestina itu kan. Sudah banyak yang membahas bagaimana media-media Amerika itu menggambarkan peristiwa yang terjadi di Palestina. Jadi atau kemarin buka rame artis Gal Gadot itu kan yang karena dia orang Israel ya, dia memposting seakan-akan di Israel juga banyak korban, tidak hanya Palestina saja. Jadi dia memberikan empatinya kepada negaranya dan juga orang-orang Israel yang kemudian dia diserang oleh banyak orang itu. Nah, jadi seperti itu.
media Amerika yang pro Israel, tentu dia akan menganggap serangan Israel ke Palestina adalah hal yang wajar, misalkan dengan menampilkan isu ini ya, Hamas, kelompok Hamas seperti itu. Atau juga dari mana kalian tahu? Ya tadi itu pilihan kata, misalkan tidak menggunakan kata menyerang, misalkan Israel menyerang Palestina, 4 orang tewas, tidak seperti itu. Kalau misalkan dia menggunakan kata Israel berusaha membela diri dari serangan pasukan separatis Palestina. Nah, jadi membunuh dengan membela diri atau menyerang dengan membela diri itu kan membuat efek yang berbeda. Nah, jadi seperti itu ya. Topik yang diangkat oleh media itu bisa berbeda, tergantung ideologi dari medianya. Kalau media Indonesia jelas mereka menghujat Israel. Dalam hal ini media Indonesia ideologinya pro Palestina, sementara media Amerika kebalikannya. Media Amerika ideologinya pro Israel. Nah, kemudian ini dianggap saja sebagai isu-isu utama yang muncul. Nah, tapi di luar isu utama tentang ini ya, peristiwa bom attack yang menewaskan Bashir Gemayel, ada juga isu-isu lainnya yang yang bisa jadi berhubungan, bisa juga tidak berhubungan. Seperti di sini dijelaskan bahwa ada yang mengangkat berita bahwa Gemayel merupakan presiden terpilih. Kemudian ada juga yang mengangkat berita bahwa Gemayel adalah pemimpin militer dari kelompok ini, Falang. Saya nggak tahu ya bacanya gimana, Falangi atau Falang, karena pakai bahasa Lebanon sana. And accused of killing members of other Christian faction. Kemudian ada Christian faction. Ini ya ada faksi-faksi Kristen lainnya yang Gemayel juga merupakan anggota dari faksi Kristen, tapi ada banyak faksi Kristen di sana yang juga menentang Gemayel. Kemudian ada juga tentang two earlier attacks were made against his life. Ada serangan-serangan sebelumnya kepada dia, lalu berita-berita termasuk juga menghubungkannya dengan pandangan Amerika tentang Israel dan sebagainya. Ada banyak hal. Atau kemudian juga ini ya, di mana dia dimakamkan. Nah, ini topik-topik yang di luar di luar dari berita utama. Kalau kalian perhatikan media Indonesia itu sering sekali seperti ini. Misalkan tenggelamnya kapal selam itu kan dibanding peristiwa tenggelamnya itu kan yang lebih banyak muncul itu kan berita-berita yang tidak berhubungan. Misalkan pendapat Mbah Mijan atau ramalan Mbah Mijan tentang kapal selam, atau ramalan Mbak Yu tentang kapal selam, atau misalkan firasat dari keluarga yang ditinggal dari keluarga korban kapal selam, atau misalkan istri anggota angkatan laut yang tewas atau yang meninggal akibat tenggelamnya kapal selam, misalkan seperti itu. Atau misalkan salah satu anggota kapal selam yang meninggal itu dikenal sangat ahli ibadah, misalkan seperti itu. Nah, itu topik-topik yang biasanya muncul di luar topik-topik. Nah, itu juga termasuk yang diteliti dalam analisis wacana Van Dijk. Setelah melihat analisis topik atau thematic structure, selanjutnya adalah analisis atas struktur wacana atau schematic structure, atau disebut juga superstructure. Jadi di sini kalian harus menggambarkan seperti bagan ini tentang berita-berita tentang struktur berita yang sama kayak gini loh. Skripsi itu kan ada strukturnya ya, ada abstrak, kemudian pendahuluan, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, itu sama dengan mencari struktur di sini, tapi secara kritis. Maksudnya struktur secara kritis bagaimana? Kalian harus bisa menyimpulkan
kenapa porsi tentang ini itu lebih besar dibanding porsi tentang yang B. Jadi misalkan dalam satu berita itu tentang Israel Palestina, dalam satu berita itu kenapa berita tentang Hamas misalkan terhadap Israel itu dikupas secara detail atau misalkan diberitakan secara lebih banyak porsinya dalam berita-berita Amerika dibanding misalkan kelakuan Israel yang menyerang Masjidil Aqsa. Kenapa teks tentang A ini dimunculkan dahulu dan kenapa teks tentang B itu dihadirkan kemudian? Itu juga menunjukkan ideologi dari medianya. Contoh dalam ini ya, berita gosip. Jadi berita itu biasanya secara skema itu ada dua bagian, yaitu story dan summary. Story itu tentang rangkuman isi berita, summary ya isi beritanya sendiri. Nah, story-nya ini, ini kebalik ya. Jadi, benar. Jadi rangkumannya itu yang kebalik ininya, story dan summary-nya. Jadi rangkumannya itu summary, isi berita itu story. Jadi dalam kurungnya ini yang kebalik. Jadi summary itu isinya adalah judul dan lead. Lead biasanya itu ini ya, kalau setelah judul itu ada di paragraf awal itu kayak semacam topic sentence, nah itu biasanya lead. Yang isinya adalah rangkuman dari apa yang akan dibahas oleh media terkait berita tersebut. Misalkan di sini ada judulnya Hesti kelompok-kelompok ditangkap di hotel. Lalu lead-nya adalah Polda Lampung menangkap penyanyi dangdut Hesti kelompok-kelompok terkait prostitusi online. Isi berita itu ada dua, ada situasi yang dimana situasi itu isinya adalah dua juga kisah utama dan latar atau konteks peristiwanya. Lalu ada komentar. Komentar ini ya kalian biasanya kan kalau membaca itu kan ada cuplikan wawancara dengan siapa gitu kan. Nah ini itu komentar. Komentar ada reaksi verbal dan kesimpulan. Kalau verbal itu ya yang komentar langsung dikutip, kalau kesimpulan itu biasanya dalam bentuk kalimat tidak langsung kan ada unsur dramatisasi dari wartawannya biasanya. Jadi misalkan kisah utamanya adalah penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari pada pukul 00.30. Latarnya ya, ini adalah isu prostitusi artis kembali menyeruak. Kemudian ada reaksi verbal, tersangka akan kami terapkan tidak pidana dengan orang. Nah ini kan pendapat dari mungkin polisinya ya. Lalu ada kesimpulan, Kabid Humas Polda Lampung mengungkapkan jika Hesti ditangkap bersama seorang mucikari. Jadi komentar kesimpulan ini adalah komentar yang ditulis ulang oleh wartawan dengan menggunakan kalimat tidak langsung. Nah dari sini kelihatan isinya adalah soal penangkapan artis, yang artis itu adalah perempuan dan kemudian terlibat prostitusi. Yang tidak muncul itu adalah siapa yang memesan atau siapa laki-laki yang kemudian menggunakan jasa dari si artis tersebut itu tidak muncul dalam pemberitaan. Nah dari sana kan bisa kalian simpulkan juga bahwa media cenderung menghakimi artisnya dibanding pelaku yang menyewa misalkan seperti itu. Lalu setelah analisis atas topik atau thematic structure dan juga analisis atas thematic structure, tentu adalah analisis atas teksnya sendiri, yaitu struktur mikro. Pertama adalah pilihan kata. Jadi pasti diawali dengan pemilihan kata ya sebelum ke tata bahasa dan ke yang lain-lain. Nah, pilihan kata ini yang paling utama. Di sini ada banyak sebenarnya teori yang diusulkan Van Dijk terkait pilihan kata, cuman saya pilih satu saja, yaitu adanya fenomena derogasi dan eufemisasi atau disfemisme dan eufemisme. Jadi kalau kalian pernah di semantik sebenarnya sudah saya jelaskan ya tentang disfemisme dan eufemisme. Jadi kalau disfemisme itu ya
pengasaran kata. Kalau eufemism itu ya penghalusan kata. Menggunakan kata mati, meninggal, tewas, itu kan sangat ideologis. Jadi si Joni mati, si Joni tewas, si Joni meninggal dunia, si Joni beristirahat dengan tenang. Nah itu kan kenapa kok menggunakan kata-kata itu? Kenapa penjahat itu selalu disebut tewas, tidak meninggal dunia? Seorang penjahat tewas tidur, seperti itu kan sering ya. Kan tidak ada seorang penjahat meninggal dunia akibat terkena peluru polisi, yang tidak. Tapi pejabat itu kan selalu meninggal dunia. Tidak ada pejabat yang dituliskan mati atau tewas, itu kan tidak ada. Nah, ada banyak contoh tentang penggunaan eufemisme dan eufemism. Seperti misalkan di sini, ini tentang ini ya, pilihan kata yang digunakan oleh Guardian Weekly ketika memberitakan perang AS lawan Irak. Yang bisa kalian baca pada tulisannya Richardson, Analyzing Newspaper, an Approach from Legal Discourse Analysis. Contohnya di sini ya. Jadi ini sama ya dengan tadi ya, us versus them, they versus we. Jadi they-nya ini adalah Irak. Jadi ini dari Guardian Weekly. Guardian Weekly itu kan media Amerika. Jadi sudah pasti they-nya di sini adalah Irak, sementara we-nya adalah Amerika. They have war machine, censorship, propaganda. We have army, navy, and air force. Jadi sama-sama tentara, tapi tentara Irak disebut sebagai war machine, sementara tentara Amerika disebut sebagai army, navy, and air force. Kemudian censorship, ini ada reporting restriction, ada propaganda, ada press briefing. Jadi sama-sama sama-sama misalkan sama-sama memberikan sama-sama merilis berita. Tapi berita dari Irak dianggap sebagai suatu propaganda, sementara berita dari Amerika dianggap sebagai press briefing. Kemudian ini, kalau kalian nonton film perang-perangan itu kan mereka pasti menggunakan istilah neutralize, ini kan tidak menggunakan istilah kill untuk menghaluskan, untuk tadi itu euphemism. Yang ini euphemism, yang ini euphemism. Jadi tentara Irak itu dianggap melakukan destroy, kill. Sementara tentara Amerika ini eliminate, neutralize, menetralkan, mengeliminasi. Yang terkesan lebih halus dibanding kata membunuh. Lalu ada juga they launch sneak attacks. Jadi serangan diam-diam. Karena kan tentara Irak melakukan hal yang tidak terpuji ya, pengecut ya. Tapi ketika Amerika yang melakukannya disebut sebagai ini, kita menyerang pertama. Menurut intel kami, mereka akan menyerang kita. Jadi sebelum mereka menyerang kita melakukan serangan pertama ke mereka. Nah ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan serangan diam-diam ini. Sama saja, tapi yang ini lebih halus. Kalau kita membaca berita, kita akan cenderung memilih yang ini dibanding yang ini. Kita akan cenderung menyalahkan yang without provocation ini dibanding preemptively ini. Kemudian ada orang-orang kita itu, orang-orang mereka adalah gerombolan. Jadi hordes. Ini kan kalau kalian main game-game zombie itu kan mereka digambarkan seperti ini kan, gerombolan. Sementara kalau orang-orang kita itu, orang-orang tentara-tentara Amerika disebut sebagai ini boys, lads. Kemudian Saddam Hussein is ini ya, kemudian ya itulah, tidak waras. Sementara George Bush itu adalah George Bush yang senior ya, bukan yang junior. Itu disebut sebagai at peace with himself, resolute. Dari pilihan kata saja kita sudah tahu bahwa media Guardian Weekly itu pro ke Amerika. Contoh lainnya, ini yang saya dapat dari bukunya Prof. Muji tentang pilihan kata pada era Orde Baru. Ini pilihan kata yang digunakan oleh rezim Soeharto ya. Kenaikan disebut penyesuaian, ditangkap, diamankan, miskin, prasejahtera, pinjaman, bantuan, salah tembak, kesalahan prosedur, korupsi, kesalahan negatif, kesalahan laporan, penjara, lembaga pemasyarakatan. Jadi pejabat dulu di era Pak Harto itu tidak merasa salah ketika ditangkap kasus korupsi, karena bagi mereka tidak korupsi. Saya nggak korupsi, saya hanya melakukan kesalahan administratif, kesalahan laporan, kesalahan petunjuk dan sebagainya. Kalau kalian pernah dengar demo 98 itu
itu kan banyak mahasiswa yang ditangkap, tapi mereka menolak untuk bilang ditangkap. Mereka bilangnya adalah mahasiswanya diamankan. Padahal ketika diamankan sama sekali nggak aman, itu mahasiswanya nggak ada yang kembali, itu bahkan ada yang meninggal juga dan nggak tahu dikubur di mana, meninggalnya di mana juga banyak. Keluarga tahun 98 itu yang sampai sekarang belum tahu nasib anak-anaknya. Nah, setelah pilihan kata tentu adalah tata bahasa. Tata bahasa ini ya sama seperti di kreasinya, sama seperti yang yang dibahas di teorinya Fowler dan juga Van Leeuwen yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi mungkin kalian bisa baca sendiri contohnya di mana di PPT-nya ini. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya skip saja. Jadi sama saja seperti aktif pasif. Di sini ada misalkan terjerat kasus prostitusi, Nikita Mirzani tak berpakaian saat ditangkap. Ditangkap oleh siapa? Itu kan tidak jelas di sini. Sementara yang lain ini menggunakan kalimat aktif. Misalkan mana? Nih, Ben kesal Marsanda ajak anak saat bertemu selingkuhan. Nah, itu kan kalimat aktif. Lalu ada ini ya, abstraksi, misalkan ada 5 jenis psikotropika. Sementara di sini ada berbagai jenis. Berbagai jenis ini kan kesannya banyak. Sementara yang di sini lebih jelas menggunakan 5 jenis. Kalau ada kategorisasi, ada anonimitas, dan ada banyak hal lainnya. Kemudian yang tidak ada dalam analisis Fowler dan Van Leeuwen ini adalah analisis semantik. Ini kalian bisa baca sendiri di artikel-artikel Van Dijk, misalkan di artikelnya yang berjudul The Reality of Racism on Analyzing Parliamentary Debates on Immigration. Ini bisa kalian download sendiri dari websitenya Van Dijk tadi. Ada banyak sebenarnya, ada 16 atau 18 kalau nggak salah kategorinya. Cuman ini saya kasih 9 saja biar tidak kan. Misalkan deskripsi aktor di sini kan. Jadi bagaimana seseorang itu dideskripsikan oleh media. Biasanya bisa dilekatkan nama keluarga, fungsi, atau nama kelompok, atau sifat atau tindakan yang ditujukan kepada mereka. Jadi misalkan di sini ada cuplikan dari film Crash, kalau kalian sudah pernah nonton ya. Ini ceritanya ada Farhad. Dia bukan orang, Farhad itu orang Pakistan atau apa gitu ceritanya di film, saya lupa. Dia penjual, dia seorang pedagang, dan dia kemudian tokonya dirampok. Lalu karena dia ketakutan, dia kemudian pergi ke salah satu toko yang dimiliki oleh orang kulit putih, orang Kaukasia. Toko itu menjual senjata, jadi dia ceritanya mau beli senjata di orang Kaukasia. Nah, begitu dia masuk, si pemilik itu kan orang kulit putih, melihat bahwa yang mau beli ini orang keturunan Arab. Langsung dia bilang, "Yo Osama, plan a jihad on your own time. What do you want?" Si Farhadnya nggak terima karena dia merasa dilecehkan dengan penyebutan Osama ini. Jadi si Farhad yang orang Arab dideskripsikan sebagai Osama, yaitu pelaku teroris yang atau otak di balik serangan ini ya ke gedung World Trade Center itu. Lalu kemudian ada authority, menyebutkan pihak berwenang untuk memperkuat klaim suatu pihak. Jadi kan kalian sering membaca berita, kemudian di sana ada penyebutan pakar ekonomi menyatakan bahwa itu authority. Contohnya misalkan kasus prostitusi, kasus video mirip artis dulu itu kan sebelum diputuskan bersalah atau sebelum diputuskan bahwa benar-benar video itu video yang videonya di vokalis band itu kan sudah di media sudah media sudah memberitakan dengan mengutip pernyataan dari pakar telematika waktu itu, Roy Suryo ya. Jadi menurut pakar telematika Roy Suryo, video tersebut asli. Nah, padahal seharusnya yang mengesahkan video itu asli atau tidak itu kan pengadilan misalkan seperti itu. Tapi ya tadi strateginya dengan menggunakan authority ini.
atau menyebut pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas. Misalkan di sini ada 2 contoh. Yang pertama, toleransi Nabi Muhammad terhadap homoseksualitas. Yang kedua, pemuka semua agama menolak legalisasi dan propaganda LGBT di Indonesia. Yang ini jelas ya, yang di sini ini anti dengan LGBT, yang ini agak pro. Jadi otoritasnya mana? Ini pemuka semua agama. Itu strateginya authority. Sementara yang di sini Nabi Muhammad yang digunakan. Seorang nabi kita, pemimpin umat muslim, yang kemudian untuk memperkuat klaim bahwa homoseksualitas itu ada dan inilah seharusnya kita bertoleransi. Itu untuk memperkuat klaim ini kemudian dikutiplah nama Nabi Muhammad. Yang di sini untuk memperkuat klaim bahwa kita harus menolak LGBT itu dikutiplah pemuka semua agama. Lalu ada pemberian beban atau burden. Jadi media memberikan beban kepada pihak yang dianggap sebagai mereka agar agar citranya negatif. Misalkan di sini banyak pengangguran, proyek pembangkit listrik jangan dominasi pekerja asing. Buniani sengaja fitnah saya, dia ingin buat gaduh negara. Yang ini yang memberikan beban ke Buniani, yang ini memberikan beban ke entah ke negara atau entah ke pemerintah, seperti itu. Lalu ada konsensus. Konsensus ini memanfaatkan kepentingan bersama. Jadi ketika kalian mendukung, misalkan sekarang ada Israel dengan Palestina, kita sebagai umat muslim, konsensus kita itu adalah mendukung Palestina karena mereka muslim, dan juga di sana ada Masjid Al-Aqsa. Itu konsensus kita. Jadi kesepakatan bersama kita itu. Sehingga ketika ada wacana-wacana yang pro Israel itu pasti akan mentah di kita karena konsensusnya berbeda. Sama seperti di sini, ketika George Bush menyerang Irak untuk menghentikan Saddam Hussein, konsensus dia itu adalah demi tegaknya demokrasi dan membebaskan rakyat Irak dari ketidaksetaraan. Jadi dengan konsensus seperti itu banyak yang mendukung. Kita menyerang Irak itu agar demokrasi tegak di sana. Sama seperti, dan ini sering dilakukan oleh Amerika. Jadi Amerika itu menyebarkan dulu wacananya, baru melakukan serangan. Sehingga ketika mereka melakukan serangan, banyak yang mendukung. Karena tadi itu, mereka secara ideologis menguasai dulu melalui wacana tadi itu. Misalkan dengan Korea Utara, ya mereka bikin wacana juga. Korea Utara itu tidak demokratis, dipimpin oleh presiden yang bertangan besi. Belum tentu orang Korea Utara itu menganggap seperti itu. Siapa tahu mereka orang Korea Utara itu bahagia dipimpin oleh Kim Jong Un, kan tidak ada yang tahu. Jadi tapi Amerika mengklaim bahwa tadi itu jadi sebelum mereka menyerang Korut itu dibikin dulu wacananya bahwa Korut itu jelek, bahwa Iran punya senjata biologi, bahwa Cina itu memonopoli dagang, memanfaatkan konsensus. Lalu kemudian ada evidentiality atau menunjukkan bukti. Sini ada contoh bahwa Ahok itu tidak anti Islam. Ahok itu bahkan berteman akrab dengan orang Islam. Ditunjukkan bukti bahwa ada kakak angkatnya yang kemudian berjilbab dan sebagainya yang datang dan memeluk Ahok, misalnya seperti itu. Lalu ada self glorification. Ini menunjukkan kelebihan dari pihak yang dianggap sebagai kita. Tujuannya ya tentu untuk mendapatkan citra positif. Misalkan di sini 2 tahun Jokowi sektor perikanan maju pesat. Nah ini termasuk self glorification. Lalu ada disclaimer atau pengajuan sangkalan. Disclaimer ini menggunakan, jadi seakan-akan kalian itu memberikan ide yang positif, padahal sebenarnya ingin mengatakan hal yang negatif. Contohnya kayak gini, kamu itu pintar,
tapi nakal. Nah, itu sebenarnya yang ingin disampaikan itu adalah kamu itu nakal. Nah, agar terkesan agak netral, digunakanlah kalimat positif dulu. Kamu itu pintar tapi nakal. Jadi disclaimer ini menggunakan but atau menggunakan tapi, menggunakan namun, seperti itu. Maksud yang ingin disampaikan oleh pembuat teks itu ya yang setelah kata tapi tadi itu. Di sini misalkan ya, ada contoh dari film tadi Crash juga. Jadi saya tahu bahwa secara sosiologis orang-orang kulit hitam itu mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang kulit putih. Kurangnya akses pendidikan, kemudian bias ketika bias atas hukum. Tapi yang terjadi adalah orang kulit hitam itu memang dablek. Mereka bahkan tidak bisa melihat ada kue di toples yang langsung diambil aja. Jadi intinya dia rasis lah. Si Jack ini tidak benar-benar mendukung kulit hitam. Intinya dia itu mau bilang bahwa orang kulit hitam itu maling, seperti itu. Ini ceritanya Jack ini polisi, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak lupa. Jadi dia itu mau bilang bahwa orang kulit hitam itu maling, orang kulit hitam itu kriminal. Tapi dia bilang, biar seakan-akan dia tidak rasis, dia bilang dulu bahwa saya tahu orang kulit hitam itu diperlakukan tidak adil di sini. Tapi orang kulit hitamnya sendiri itu loh kayak gitu. Orang kulit hitam sendiri itu loh nggak mau sadar diri. Orang kulit hitam sendiri itu loh dablek. Nah, itu contoh dari disclaimer. Lalu ada metafora and number game, ini mungkin terakhir ya. Ada banyak sebenarnya, kalian bisa baca sendiri di Van Dijk, di buku tulisannya Van Dijk itu. Kalian bisa cari. Di sini ada Teresa Gorman, anggota parlemen Inggris. Dia menggunakan metafora banjir untuk menggambarkan kedatangan pengungsi yang melambangkan ancaman imigrasi yang tak terhentikan, di mana penduduk asli akan tenggelam. Karena banjir itu kan bencana. Jadi kedatangan imigran itu dianggap sebagai bencana dan akan membuat orang-orang kulit putih atau orang-orang penduduk asli tenggelam. Oleh karena itu, Teresa Gorman memperingatkan untuk perubahan pada hukum dan undang yang berlaku dengan mengatakan bahwa perubahan seperti itu akan membuka pintu air lagi. Jadi dia menggunakan metafora tenggelam dan juga menggunakan metafora membuka pintu air. Selain metafor, Gorman juga menggunakan number game. Dia menampilkan angka agar untuk memperkuat klaimnya. Teresa Gorman menampilkan angka 200 juta pound sterling yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperkuat klaim bahwa para pengungsi adalah beban negara. Penggunaan metafor dan strategi permainan angka pada ujaran Senator Gorman merupakan representasi dari ideologi rasis. Untuk membuat klaimnya, dia menggunakan angka bahwa kita itu harus mengeluarkan 200 juta pound sterling, di mana uang segitu itu besar bagi kita untuk mengatasi imigran tadi itu, jadi kita harus memberikan 200 juta pound sterling untuk imigran. Jadi dia ingin mengatakan bahwa dia ingin membuat klaim bahwa imigran itu merupakan beban negara dengan cara menggunakan angka. Nah, saya kira itu teori dari Van Dijk yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi kalian jika ingin melakukan analisis wacana menggunakan teori Van Dijk, itu harus, saya tidak minta ini ya, yang kognisi dan analisis sosial ya, tapi ketika analisis teks itu harus tiga struktur itu yang dibahas. Jadi ada makro, ada super, dan ada mikro. Ya, mikronya saja, tidak hanya misalkan pilihan kata saja, tapi harus makro, super, dan mikronya juga ditanggung.